Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Saibana patongborot mata nama pituhi pakapulon pelingorot di parohana tukti sai parmahal tutu nasa jolmana burju. Horas, Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di pagi hari ini, Selasa 29 Juli 2025, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas istirahat yang Engkau boleh berikan kepada kami di malam tadi Tuhan, dan kami hendak Tuhan memulai hari kami dengan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang urapi kami Tuhan, untuk segala aktivitas yang boleh kami lakukan pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Renungan untuk kita pagi hari ini didasarkan dari firman Tuhan pada kitab Zakaria 7 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Batak. Jala unang rupa hamu halak nama balu, dohotna sopot somarama somarina, nang halak nang buro dohotna parir. Jala unang manang ise mamikiri nang roa dopak donganna di bagasan rohana. Dalam bahasa Indonesia, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Kenapa sasaran Alkitab yang pertama-tama orang yang perlu dikasihi adalah anak yatim dan janda? Tidak lain karena kedua kelompok itu paling lemah. Anak-anak kecil tidak mungkin memiliki kekuatan seperti orang dewasa, maka anak-anak adalah makhluk yang lemah, apalagi jika tidak memiliki orang tua. Demikian juga para janda, terutama yang sudah tua. Demikian juga halnya dengan orang asing yang merupakan pendatang di suatu daerah atau negeri. Sebagai pendatang, ia hidup dalam keterbatasan. Sama seperti orang miskin, mereka juga hidup dalam banyak keterbatasan, bahkan hak-haknya pun terbatas. Sebagai orang lemah dan memiliki keterbatasan, janda, anak yatim, pendatang, dan orang miskin, mereka wajib menjadi perhatian orang percaya untuk diperhatikan, dilindungi, dan dikasihi, sambil mengingat keadaan kita yang sesungguhnya juga adalah orang lemah dan terbatas di hadapan Tuhan. Namun, Tuhan mengasihi dan peduli terhadap kita. Itu sebabnya gereja dan orang percaya membentuk yayasan-yayasan dan mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Gereja dan orang percaya terpanggil untuk memelihara, melindungi, dan mengasihi mereka. Tuhan ingin kita memiliki rasa solidaritas dan empati terhadap keberadaan mereka. Dalam Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sebagai orang Kristen, kita harus menunjukkan kekristenan kita dengan perbuatan dan tindakan mengasihi sesama. Jika saat ini kita ada di dalam kesusahan dan penderitaan, sehingga kita tidak mampu untuk menolong, memelihara, dan melindungi mereka,
Janganlah kita malah justru menindas mereka dengan menambah beban hidup mereka. Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maka pada gilirannya kita pun dituntut untuk memperlakukan perlindungan dan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk memperlakukan hal tersebut dalam hidup ini. Ini bentuk kasih Tuhan terhadap kita dan sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas firman yang boleh Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar kiranya kami boleh peduli terhadap sesama, boleh memiliki rasa kasih Tuhan, terlebih kepada anak yatim, para janda, pendatang, dan orang miskin Tuhan. Tuhan boleh memberikan kepekaan kepada kami, memampukan kami untuk melindungi, untuk mengasihi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saiba nama ngondingi nama balu isude. Saiba nama ngurubi nataring dilapin pe. Sogo umon nabi natos rohai sude. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.